Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur dan memuji-Mu karena segala berkat kebaikan-Mu. Sungguh Engkau baik ya Tuhan, dalam segala perbuatan-Mu. Dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi kami. Dan semua membawa kami kepada rencana-Mu yang baik. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Tertulis demikian. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara dikasihi Tuhan, di beberapa wilayah di Indonesia, ada tempat wisata yang dikunjungi orang karena mitos air awet muda yang dapat membuat seseorang lebih muda. Mitos seperti ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Bahkan di tahun 1513, seorang penjelajah berkebangsaan Spanyol bernama Pung de Leon sengaja berlayar mengarungi lautan beribu-ribu kilometer untuk mencari Fountain of Youth yang diyakini dapat membuat seseorang menjadi muda kembali. Sejak dulu manusia telah berusaha untuk memperpanjang hidup dan mengalahkan kematian. Tapi belum seorang pun nampaknya berhasil. Namun dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, muncul pertanyaan, apakah kita berada di masa di mana manusia dapat mengatasi kematian jasmani? Jawabannya tetap adalah tidak. Meskipun ada berbagai penemuan dan perkembangan yang kelihatannya menakjubkan, semua orang di bumi ini sedang berjalan dengan pasti menuju pada kematiannya. Namun ini tidak berhenti di situ, saudara. Jangan sampai kenyataan ini membuat kita berduka, kecewa atau putus asa, dan menganggap bahwa hidup ini sia-sia saja. Sebenarnya kita semua tidak akan mati selama-lamanya, karena di balik kematian ada kehidupan abadi yang disediakan oleh Tuhan. Dan kematian itu sendiri telah dikalahkan oleh Tuhan dalam karya salibnya. Ia bangkit dalam tubuh kemuliaan, dan kebangkitannya memberikan kepastian kepada kita yang percaya bahwa kita pun akan mengalami kebangkitan tubuh yang sama di akhir zaman. Dalam Wahyu 1 ayat yang ke-18, di situ Tuhan berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Penglihatan yang tampak kepada Rasul Yohanes begitu menakjubkan, sehingga ia tersungkur di depan kaki Tuhan pada saat memandangnya. Dan di saat perjumpaan itu, Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya, bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Pernyataan yang awal dan yang akhir di sini bukanlah pernyataan biasa, tapi itu adalah pernyataan yang menyebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah pencipta. Karena sebutan ini berlaku hanya untuk Allah. Dan di sini ia berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Perkataan Tuhan Yesus bahwa ia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut menunjukkan kemenangannya atas maut, bahwa maut telah dikalahkannya. Dan itu sebabnya kita semua yang percaya kepadanya dibebaskan dari kuasa dosa dan maut
diberikan kemenangan atas kematian dan dipindahkan ke dalam hidup. Dalam 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57, di situ dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Dan dalam Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena ia sudah menang atas maut dan ia memberikan kepada kita juga kemenangan atas maut. Jangan kita takut lagi menghadapi maut atau kematian. Tidak perlu kita mencari air awet muda untuk menunda kematian. Umur ada di tangan Tuhan, dan keselamatan serta kehidupan telah kita miliki oleh kuasa darah-Nya. Jangan kita hidup seperti orang yang tidak berpengharapan, karena kita semua yang percaya memiliki jaminan hidup yang kekal di dalam nama-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami. Kami bersyukur Engkau, Tuhan, menang atas maut. Engkau memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan itu berarti bahwa Tuhan berkuasa atas maut. Dan tidak perlu kami takut atas kematian, karena Tuhan sudah menang dan sudah mengalahkan maut. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, oleh karya salib-Mu, kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami diampuni, kami diberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan menjalani hidup ini dengan tidak takut, tapi penuh keberanian, semangat dan pengharapan dalam menghadapi dan menjalani hari-hari kami. Hidup di dalam Engkau Tuhan tidak pernah sia-sia. Hidup kami ini ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau pakai waktu yang Tuhan berikan untuk mengerjakan yang terbaik seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami lakukan, dan biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kembali kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat kami dan menyatakan pertolongan-Mu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pertolongan Tuhan nyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.